Kali ini kita akan membahas mengenai optimasi query. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Wibowo dari kelas 2 di 3 ITA dan NRP saya 2103121010 dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Jadi berikut adalah tabel yang akan kita gunakan untuk praktek pada materi ini. Jadi di sini kita dapat melihat ada beberapa tabel. Di sini ada 6 tabel, yaitu lecture, faculty, students, course, enroll, dan grade skill. Di sini kita dapat melihat ada beberapa relasi antar tabel. Jadi di mana lecture memiliki LID yang bersifat primary key dan foreign key-nya ada pada students. Dan faculty juga memiliki sebuah primary key bernama FID dan foreign key-nya ada pada tabel student. Begitu juga dengan data-data yang lain, data pada tabel yang lain. Jadi dapat kita lihat bahwa ke-6 tabel yang akan kita gunakan masing-masing memiliki relasi satu sama lain. Berikutnya kita akan bahas mengenai optimasi query. Jadi akan saya jelaskan dulu sebenarnya kenapa kita harus melakukan optimasi pada query. Jadi karena data yang tersimpan dalam database itu semakin lama akan semakin besar ukuran atau volumenya. Jadi kalau tidak didukung dengan kecepatan akses yang memadai, maka akan semakin menurun untuk cara kerjanya. Ukuran unjuk kerja dalam hal ini adalah kecepatan akses data dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perintah SQL, indeks denormalisasi, dan cluster. Jadi database itu adalah sebuah data yang kemungkinan besar ukurannya akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Seperti halnya ketika dalam tabel pada sistem informasi manajemen mahasiswa. Pada awal sistem itu dibangun, maka datanya hanya akan berisi mahasiswa pada angkatan tersebut. Tapi untuk berikutnya akan berisi data mahasiswa angkatan tersebut ditambahkan dengan angkatan berikutnya. Begitu juga dengan nilai-nilai. Dalam tahun pertama hanya berisi dalam data satu kali ujian pada tahun pertama, dan pada tahun kedua akan berisi nilai pada ujian tahun kedua, yang otomatis ukuran database akan meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan pada hal ini optimasi itu dibutuhkan agar peningkatan data tersebut tidak mempengaruhi performa dari aplikasi atau performa dari database yang kita gunakan. Jadi ada beberapa jenis optimasi. Kita dapat melakukan optimasi pada perintah SQL-nya. Jadi desain aplikasi saja tidak cukup untuk meningkatkan unjuk kerja, juga harus didukung dengan optimasi pada perintah SQL yang digunakan pada aplikasi tersebut. Dan dalam mendesain database, seringkali lokasi fisik data tidak menjadi perhatian penting, karena hanya desain logik saja yang diperhatikan. Padahal untuk menampilkan hasil query dibutuhkan pencarian yang melibatkan struktur fisik pada penyimpanan data. Dan inti dari optimasi query adalah meminimalkan jalur pencarian untuk menemukan data yang disimpan dalam lokasi fisik. Indeks pada database digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data, dan pada saat query dijalankan, indeks akan mencari data dan menentukan nilai row ID yang membantu menemukan lokasi data secara fisik di disk. Akan tetapi, penggunaan indeks yang tidak tepat tidak akan meningkatkan unjuk kerja. Dalam hal ini, kecepatan akses data. Dan indeks ini berperan sebagai daftar isi dalam sebuah buku. Jadi, optimasi pada perintah SQL itu sangat perlu, karena kemungkinan dalam melakukan sebuah query, kita akan menggabungkan beberapa tabel yang mungkin dapat lebih dari 2 tabel. Dan misalkan kita memiliki 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel nilai. Jadi pada saat query kan kita pasti mengambil pertama nama dan berikutnya nilai dari tabel mahasiswa dan tabel nilai, di mana dari tabel mahasiswa NRP-nya akan dihubungkan dengan foreign key pada tabel nilai. Jika pada hanya pada 2 tabel seperti ini, maka kemungkinan permasalahannya tidak akan terlalu besar. Lain halnya ketika data diambil dari banyak tabel. Misalkan ada data mahasiswa dan data lokasi tempat tinggal mahasiswa, di mana data lokasi mahasiswa terdiri dari beberapa tabel, dan tabel lokasi mahasiswa terdiri dari beberapa foreign key yang didapat dari tabel provinsi, kabupaten, kota, maupun kecamatan tempat tinggal mahasiswa tersebut.
Jadi untuk mendapatkan data nama mahasiswa dan nama lokasinya akan dibutuhkan 5 tabel untuk digabungkan. Dan optimasi pada perintah SQL ini sebisa mungkin meminimalisir jalur pencarian untuk menemukan data-data yang dicari tadi, yaitu nama mahasiswanya siapa, NRP-nya, lokasinya dia tinggal di provinsi mana, kota mana, maupun kecamatan mana. Jadi diperlukan 5 tabel untuk mendapatkan data yang seperti ini. Nah, jika datanya hanya di bawah 100, maka kemungkinan query masih akan berjalan stabil. Tapi ketika datanya sudah mencapai ribuan maupun puluhan ribu, maka query ini akan berjalan lebih lambat daripada sebelumnya. Untuk itulah kenapa kita perlu mengoptimasi perintah SQL-nya. Jadi bagaimana SQL ini akan dijadikan lebih ringan. Dan salah satunya adalah dengan mengindekskan data pada database tersebut, seperti yang dijelaskan pada poin terakhir, yaitu indeks pada database digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Jadi pada indeks ini dia akan berfungsi sebagai daftar isi. Jadi berikutnya ketika melakukan suatu query pada bagian where, maka akan dicek pada indeks, dan apabila terdapat pada indeks, maka indeks akan menunjukkan pada data fisik tertentu. Dan di sini pada poin 2 dijelaskan bahwa seringkali lokasi fisik data tidak menjadi perhatian penting karena banyak user yang hanya menggunakan view, sedangkan view sendiri hanya merupakan query yang disimpan, dia tidak merupakan data fisik. Sehingga sebenarnya melakukan query pada view itu hampir sama dengan melakukan query pada tabel temporer, di mana tabel temporer tersebut merupakan subquery dari view itu sendiri. Jadi sebenarnya prosesnya tetap lama. Berikutnya operasi-operasi pada query itu dapat berupa seleksi, proyeksi maupun join. Di mana seleksi merupakan operasi pemilihan baris-baris data yang memenuhi kriteria dalam klausa where. Nah, jika tidak terdapat indeks pada kolom yang digunakan sebagai operasi seleksi, maka DBMS akan men-scan seluruh isi tabel tersebut. Berikutnya adalah proyeksi, operasi pemilihan kolom tertentu dari tabel yang akan ditampilkan. Misalnya, select SID dan nama from student. Jadi dia akan memilih kolom SID dan name dari tabel student. Operasi yang mahal adalah jika menggunakan operator distinct. Karena distinct akan mendapatkan usia berapa saja. Contoh pada select distinct age from student, maka akan mendapatkan usia berapa saja pada mahasiswa dalam tabel student. Berikutnya adalah operasi join, yaitu operasi penggabungan 2 atau lebih tabel, jadi beberapa tabel. Dan ini operasi yang umum dan mahal. Dan ada 3 jenis join, ada left join, right join, dan inner join. Yang terkadang juga menggunakan operator where untuk menggabungkan. Jadi 3 ini adalah hal-hal yang perlu kita optimasi. Jadi ketika memilih suatu data, menyeleksi suatu data dengan kondisi where, kemudian ketika melakukan suatu proyeksi, di mana kita mengambil seluruh data atau mengambil distinct data yang unik, dan operasi join. Dalam hal ini, kata mahal itu diartikan sebagai operasi ini akan memakan banyak resource. Jadi operasi ini akan menggunakan resource yang besar. Seperti join, di sini penggabungan 2 tabel atau lebih, dan seperti contoh saya sebelumnya, jika menggabungkan 5 tabel secara langsung, otomatis proses ini akan mahal. Jadi proses ini akan memakan resource yang sangat tinggi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks. Jadi misalnya pada tabel student akan dibuatkan indeks yang melibatkan satu kolom yang mengurutkan data berdasarkan nama. Jadi kita menggunakan perintah SQL create index idx _student _name on student dan dalam kolom name. Jadi kemudian kita melakukan query sebagai berikut, select SID dan name dari student, where nama like %, atau seperti contoh yang lain yang namanya merupakan Sandi atau YT, atau yang namanya bukan Sandi atau YT dan usianya di atas 20. Jadi kedua query ini akan menggunakan indeks secara optimal. Query 1 dan 2 itu akan optimal, dan query 3 hanya optimal untuk name tapi tidak untuk age, karena tidak ada indeks untuk age.
Untuk menghapus indeks, kita menggunakan perintah alter dan drop. Misalkan alter table students, drop index idx student name. Jadi indeks di sini, indeks akan diberlakukan pada query yang sering kita gunakan where. Jadi dalam hal ini, apabila kita sering mengambil data berdasarkan nama, maka kita perlu mengindekskan nama tersebut. Dan pada contoh ketiga, yang digunakan pada klausa where adalah nama dan usia. Apabila usia sering digunakan, maka usia juga perlu diindeks. Kenapa? Karena pada kolom yang diindeks, pada pencarian datanya akan lebih optimal. Karena dia sudah dibuatkan sebuah daftar isi, istilahnya sebuah daftar isi pada database tersebut. Sehingga pencarian data akan lebih optimal dan lebih maksimal. Kemudian misalnya pada tabel student akan dibuatkan indeks yang melibatkan dua kolom untuk mengurutkan data berdasarkan kode fakultas dan kode dosen wali. Maka kita dapat menggunakan perintah create index. Nama indeksnya, on, nama tabel, dan nama kolomnya. Untuk nama kolom dapat satu atau lebih. Dan kemudian kita dapat sebagai contoh kita melakukan query sebagai berikut. Jadi pilih nama dan ulang tahun dari student, di mana LID-nya antara di mana LID-nya 9001 atau 903. Jadi indeks tidak digunakan karena seleksi tidak melibatkan kolom pertama indeks. Tapi hal ini akan berbeda apabila LID berfungsi sebagai primary key atau dia bersifat unik, karena primary key maupun unique secara otomatis dia akan berubah menjadi indeks. Pada contoh berikutnya, select nama dan birthday dari student, di mana FID sama dengan 1. Dan indeks tidak akan digunakan secara optimal karena pembuangan resource pelibatan kolom LID dalam indeks. Jadi di sini FID tidak masuk ke indeks, sehingga query juga tidak akan maksimal. Dan indeks walaupun tabel tersebut sudah diindeks, jadi indeks ini nggak akan berguna. Karena apa? FID ini diindeks hanya satu, sedangkan yang diindeks adalah dua. Yang digunakan adalah dua. Jadi yang diindeks adalah LID dan FID. Sedangkan pada contoh nomor 2 ini hanya digunakan FID. Pada contoh ketiga ini adalah contoh yang paling optimal. Jadi ketika kita mengambil nama dan birthday dari student, di mana FID-nya 1 dan LID-nya 9001 atau 903, maka indeksnya akan digunakan secara baik dan optimal. Kenapa? Karena pada klausa where ada terdapat FID dan LID, di mana FID dan LID tersebut sudah diindekskan pada perintah create index, index student, FID LID on student, FID, LID. Jadi pada tabel students yang diindekskan adalah dua FID dan LID. Jika kita memilih data hanya berdasarkan LID, maka indeks tidak akan digunakan. Jadi dia tidak akan optimal. Begitu juga dengan apabila kita hanya menggunakan FID, maka indeks juga tidak akan digunakan secara optimal. Tapi jika kita menggunakan dua-duanya, FID dan LID, maka indeks akan digunakan secara maksimal. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai optimasi dari sebuah aplikasi. Jadi dalam pembuatan aplikasi, yang perlu mendapat perhatian adalah apakah akses terhadap data sudah efisien. Efisien dalam hal ini, apakah penggunaan objek sudah mendukung kecepatan akses seperti indeks atau cluster. Kemudian juga bagaimana cara database didesain, apakah desain database sudah melakukan normalisasi data secara tepat. Kadangkala normalisasi sampai level yang sekian tidak menjamin suatu desain itu efisien. Untuk membuat desain yang tepat, kadang setelah melakukan normalisasi perlu dilakukan denormalisasi. Misalnya tabel yang hubungannya bantuan dan sering diakses bersama lebih baik disatukan dalam satu tabel. Jadi tidak selamanya normalisasi itu akan menghasilkan data yang optimal, akan menghasilkan database yang optimal. Jadi seperti pada poin ketiga, jadi apabila tabel yang hubungannya bantuan sering diakses bersama, maka lebih baik dia disatukan. Walaupun pada data tersebut mungkin akan terlihat adanya penumpukan data atau adanya nilai yang sama dalam satu kolom. Jadi pada optimasi aplikasi ini yang dipertimbangkan adalah apakah
objek-objek tersebut mendukung kecepatan akses seperti indeks maupun klaster. Jadi di sini kita akan bahas klaster berikutnya. Jadi pada optimasi aplikasi lebih mendasar pada bagaimana aplikasi itu dibangun dan bagaimana database itu didesain. Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai denormalisasi. Sekarang kita akan mau pelajari mengenai apakah denormalisasi itu. Jadi misalkan pada tabel student sering ada pengaksesan antara tabel student dan lecture untuk mendapatkan nama dosen wali pada KRS atau KHS mahasiswa. Untuk kasus seperti ini sebaiknya dilakukan denormalisasi dengan menambahkan kolom lecture name pada tabel student dan manfaatkan korelasi subquery pada update. Jadi untuk melakukan denormalisasi, kita akan menambahkan kolom lecture pada tabel student, yaitu dengan melakukan alter tabel student add column lecture name yang tipenya merupakan varchar dan panjang karakternya adalah 30. Dan berikutnya kita akan melakukan, jika kita akan melakukan update pada data, maka kita juga melakukan update pada data student dan set lecture name, dan lecture name akan didapat dari subquery, dan isi pada kolom lecture name itu didapatkan dari tabel lecture. Untuk melakukan hal ini, jadi untuk mengisi kolom lecture name secara otomatis atau secara manual melalui aplikasi, kita dapat melakukan beberapa cara. Untuk memasukkan melalui aplikasi, kita dapat menambahkan query menggunakan subquery seperti tersebut, atau kita menggunakan trigger pada tabel students. Jadi ketika tabel student diinsert atau dilakukan update, maka triggernya akan secara otomatis mengambil data nama lecture, nama dosen dari tabel lecture. Kemudian nama tersebut akan disimpan pada lecture name. Mungkin ini akan kita bahas berikutnya pada bagian trigger. Berikutnya kita akan bahas mengenai cluster. Jadi cluster itu sendiri adalah suatu segmen yang menyimpan data dari tabel yang berbeda dalam suatu struktur fisik disk yang berdekatan. Dan konfigurasi ini bermanfaat untuk akses data dari beberapa tabel yang sedang di-query. Penggunaan cluster sendiri secara tepat dilaksanakan setelah menganalisa tabel-tabel mana saja yang sering di-query secara bersamaan menggunakan perintah SQL join. Jika aplikasi sering melakukan query dengan menggunakan suatu kolom yang berada pada clause aware, maka harus digunakan indeks yang melibatkan kolom tersebut. Penggunaan indeks yang tepat bergantung pada jenis nilai yang terdapat pada kolom yang akan diindeks. Dalam RDBMS Oracle, indeks B3 digunakan untuk kolom yang mengandung nilai yang cukup bervariasi. Sedangkan untuk nilai yang tidak memiliki variasi cukup, maka lebih baik digunakan indeks bitmap. Jadi cluster ini sendiri dia akan menyimpan data dari tabel yang berbeda. Jadi dia akan diserupakan suatu segmen-segmen, dan nantinya dia akan membentuk sebuah temporer sendiri. Jadi cluster ini sendiri akan lebih efektif ketika kita sudah mengetahui data mana yang sering di-query secara bersamaan. Sebagai contoh pada sebelumnya, apabila kita mengambil KRS, maka kita membutuhkan nama mahasiswa dan nama dosen pembimbingnya atau dosen pengajarnya. Dan ini memungkinkan operasi join, yaitu menggabungkan antara data mahasiswa yang digabung, data KRS yang diambil, dan data nama dosen pada lecture. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa data tersebut diambil dari 3 tabel, maka kita dapat menentukan indeks dari masing-masing tabel yang sering kita gunakan kondisinya. Dan dari situ berikutnya kita dapat menerapkan sesuatu yang dinamakan teknik yang dinamakan cluster ini tersebut, cluster ini sendiri.